Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih sama gue lagi di rekomendasi 5 film. Dan hari ini gue bakal bahas sebuah film terbaru dari genre action yang juga bakal jadi rekomendasi tontonan kalian di tahun 2021 ini. Genrenya sendiri adalah action yang bakal gue bagi atau gue part menjadi 3 bagian. Dan tentu aja bakal punya cerita atau keseruan yang cukup lah menghibur kalian di kala lagi weekend dan liburan dengan streaming film di rumah tentunya. Tapi sebelum gue kasih list rekomendasi film action ini, seperti biasa kalian pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini bakal ada rekomendasi-rekomendasi film lainnya ataupun informasi tentang film baru yang juga bakal gue review dan buatkan list filmnya. Oke, nggak usah banyak omong lagi dan inilah list rekomendasi 5 film action terbaru di pertengahan tahun 2021 versi dari gua. Film pertama yang menjadi sebuah pembuka dari list film kali ini bakal ada dalam sebuah film kriminal yang memang bakal ke arah tema pembunuhan yang juga punya action yang cukup memukau para penontonnya. Film ini berjudul Those Who Wish Me Dead. Film yang seru ini menceritakan tentang seorang saksi dari pembunuhan remaja yang sadar bahwa dirinya dikejar oleh pembunuh bayaran itu di hutan belantaran Montana dengan survival expert yang ditugaskan untuk melindunginya. Di sela ia harus bertahan hidup di dalam hutan, suatu saat kebakaran pun terjadi di dalam hutan itu dan mengancam untuk melahap mereka semua yang ada di dalamnya. Unik dan menarik adalah 2 kata dari gua untuk bisa menggambarkan film ini secara keseluruhan. Uniknya mungkin bakal beda dari film-film action kriminal lainnya dan menariknya karena memang bakal jadi sebuah film action dengan segudang aksi thriller yang cukup menegangkan dan cukup mencekam. Apalagi mungkin bakal menyerempet masalah survival dan juga drama dan yang pasti sangat rekomen banget buat kalian tonton. Film action thriller ini disutradarai oleh Taylor Sheridan dengan sebuah skenario yang cukup menarik oleh Michael Corita dengan Charles Levite berdasarkan dari sebuah novel misteri karangan dari Michael Corita itu sendiri. Film action yang bakal bertema pembunuhan drama ini bakal dibintangi oleh Angelina Jolie, Vin Little, Nicholas Hoult, Aidan Gillen, Jack Weber, Medina Seghor, dan Jon Bernthal. Those Who Wish Me Dead tayang perdana pada 14 Mei tahun 2021. IMDb memberikan rating untuk sebuah film seru ini dengan sebesar 6,0 serta di-vote lebih dari 43.000 pengguna akun dengan di label R. Film kedua bakal ada dalam sebuah film action dengan tema menarik tentunya yang berlatar di dunia apokalips dengan digerumuni oleh jutaan zombie yang ada di dunia ini. Film ini berjudul Army of the Dead. Army of the Dead menceritakan tentang mantan pejuang militer dari skuad pemusnahan zombie bernama Scott Ward yang telah direkrut oleh pria pemilik salah satu kasino di Las Vegas bernama Bly Tanaka. Scott direkrut untuk mengambil uang Tanaka yang tersimpan di brankas kasinonya, tapi masalahnya Las Vegas menjadi tempat tujuan Scott kini menjadi sebuah kota yang dikuasai oleh zombie yang sangat mengerikan dan juga sangat mencekam. Suka dengan action yang juga bertema zombie, ini adalah film yang kalian cari-cari selama ini. Ceritanya sendiri gua rasa agak gimana ya, bisa dibilang jelek ya enggak dan bisa dibilang bagus ya juga enggak gitu. Mungkin 50-50 lah. Yang dijual di film ini mungkin kisah dari karakternya yang bisa dibilang menonjol semua gitu. Dan juga gue suka sama karakter-karakternya yang memang berbeda-beda sifat dan keahliannya itu. Untuk tema zombinya sendiri gue bisa bilang fresh ya. Dan gak seperti zombie-zombie lainnya yang memang gak ada otak gitu. Di sini zombinya agak pintas sedikit dari film-film zombie lainnya. Kalau kalian suka dengan film yang seperti ini langsung aja tonton film-filmnya. By the way ada juga kok di streaming Netflix. Film action horror ini disutradarai oleh Zack Snyder dari sebuah skenario yang ia tulis bersama dengan Shai Houghton dan Joby Harrell. Film zombie yang seru banget buat kalian tonton ini dibintangi oleh Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Anna de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Weishofer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raul Castillo, Huma Qureshi, dan Gareth Dilahun. Army of the Dead yang perdana pada 21 Mei tahun 2021. IMDb memberikan rating yang standar di ranahnya ini dengan sebesar 5,8 serta di-vote lebih dari 139.000 pengguna akun dengan di label R. Film ketiga yang ini juga menggunakan tema action yang bakal ada dalam sebuah cerita seru yang menggunakan tema fiksi ilmiah dengan berpacuan waktu yang seru dan juga menarik. Film ini berjudul Infinite.
Infinite menceritakan tentang seorang pria pengidap skizofrenia bernama Evan McCauley yang juga sering mengalami penglihatan aneh terkait halusinasinya itu. Bahkan ada beberapa memori dan kemampuan yang ia tidak pernah sadari sebelumnya itu. Sampai suatu hari ia dihampiri oleh orang-orang aneh yang merasa berada di antara dua kubu yang berbeda dan dinamakan dengan sebutan past life. Konsepnya sendiri mungkin bakal cukup menarik ya, dengan menggunakan sebuah konsep past life atau diantara kematian dan reinkarnasi ini mungkin bakal beda dari film-film science fiction yang memang menggunakan konsep time di dalam filmnya. Lalu gue sendiri suka dengan actionnya tapi nggak sama ceritanya. Sama seperti film Fast and Furious yang menggunakan skenario action yang berlebihan, film ini justru melupakan cerita yang menarik yang ada di dalam film-film Hollywood, yaitu cerita permainan waktunya. Ini menurut gue sangat disayangkan banget sih. Padahal kalau dieksplor lagi lebih dalam ceritanya dari tema time-nya ini, gue rasa bisalah jadi film terbaik di pertengahan 2021 ini. Film action science fiction ini disutradarai oleh Antoine Fuqua dan juga bakal diadaptasi dari sebuah novel berjudul The Reincarnation Papership karya dari Eric Makerans. Film yang bakal punya banyak hal menarik di dalamnya ini dibintangi oleh Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Coxon, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Toby Jones, dan Dylan O'Brien. Infinite tayang perdana pada 10 Juni tahun 2021. IMDb memberikan rating yang lumayan cukup standar untuk film action ini dengan sebesar 5,4 serta di-vote lebih dari 27.000 pengguna akun dengan di label R. Film keempat ini bakal ada dalam ranah film Hollywood kriminal dan juga banyak banget laga action yang ada di scene per scene-nya serta bakal ada banyak banget juga pemeran terkenal yang menarik. Film ini berjudul Hitman's Wife's Bodyguard. Hitman's Wife's Bodyguard menceritakan tentang lanjutan dari petualangan Michael Bryce bersama Darius Kincaid yang kali ini mereka berdua mempertaruhkan nyawa demi untuk menyelamatkan istri Darius bernama Sonia Kincaid. Kalau kalian belum pernah nonton film pertamanya, mungkin film ini agak kurang bisa dinikmati sama kalian. Tapi tenang aja, karena ini bukan film yang bersambung, mungkin plot story-nya masih bisa lah buat kalian ikuti. Actionnya sendiri masih sebadas film pertamanya yang tentu aja bakal diselimuti oleh beberapa hal-hal konyol yang dilontarkan para pemerannya yang juga memang ahli banget di ranah film komedi action. Serta karakter yang unik bakal menambah esensi film ini dengan memberikan kelucuan yang cukuplah menghibur kalian para penontonnya. Film action komedi ini disutradarai oleh Patrick Hughes dan juga ditulis menarik kembali oleh Tom O'Connor. Film dengan penuh action dan kriminal terkenal ini dibintangi oleh Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Frank Grillo, Richard E. Grant, Antonio Banderas, dan Morgan Freeman. Hitman's Wife's Bodyguard tayang perdana pada 16 Juni tahun 2021. IMDb memberikan rating yang menarik dengan film kriminal dan actionnya ini dengan sebesar 6,1 serta di-vote lebih dari 50.000 pengguna akun dengan di label R. Film kelima dan yang bakal menutup untuk list film action kali ini bakal ada dalam sebuah franchise film lama yang juga bakal punya action yang memukau serta kriminal yang juga seru. Film ini berjudul F9 The Fast Saga. F9 The Fast Saga menceritakan tentang lanjutan dari Dom Toretto yang tengah menjalani kehidupan tenang bersama Letty dan Brian kecil yang selalu dalam bahaya karena semua masa lalu yang mereka alami itu. Kali ini ancaman itu akan memaksa Dom untuk menghadapi kesalahan dari masa lalunya yang harus juga bertanggung jawab untuk bisa memecahkan dan meluruskan masalahnya itu. Untuk ceritanya, udah loh ya, nggak usah di-review lagi. Semenjak ditinggal pendiam Paul Walker, Fast yang berarti cepat atau bisa dibilang balapan mobil udah nggak diekspos lagi di film ini. Gue sendiri bahkan udah stop nonton film ini. But karena di sini judulnya adalah film terbaru dari genre action, mungkin gue bakal lebih prefer dan mereview dari segi actionnya aja kali ya. Ya mungkin makin lama makin gila gitu action yang ada di film ini. Bakal lebih menyerempet hal fantasi kalau gue bilang mungkin. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ini adalah salah satu film action yang menyandang gelar franchise film tersukses di ranah film Hollywood manapun. Good job dah buat para cast dan manajemen serta movie maker yang selalu konsisten membuat franchise dari Fast and Furious. Film action kriminal ini disutradarai oleh Justin Lin dan juga dari sebuah skenario oleh Daniel Casey. Film yang bakal memacu jantung adrenalin kalian dengan actionnya ini dibintangi oleh Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Trace Gibson, Ludacris, John Cena, Natalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Kurt Russell, dan Charlize Theron.
F9 The Vestaga tayang perdana pada 25 Juni tahun 2021. IMDb berikan rating yang lumayan cukup besar dan juga action yang menarik ini dengan sebesar 5,2 serta di vote lebih dari 88.000 pengguna akun dengan di label R. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film action terbaru di pertengahan tahun 2021 versi dari gua ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini, share aja di kolom komentar. Dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi film dari gua, tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support review film dari channel ini. Like video ini kalau kalian suka dengan list film yang gua rekomendasiin. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru. Dan yang paling penting gua mengharapkan buat kalian langsung nonton film-filmnya ya. Sekian dari gua Ri, see you in the next film.